tadi saya bicara tentang partisipasi, salah satunya malam ini kasus aktualnya adalah Pak Ferry. Ya, Pak Ferry langsung di sini saja. Ini sebelum nanti kita tanya jawab. Nah, kalau Pak Ferry ini ingin aktif terus-menerus di Yayasan Odesa Indonesia karena bagaimanapun beliau bergerak ke seluruh Indonesia, terbang ke sana kemari itu habitatnya habitat Raja Wali. Nah, terbang tinggi, tapi itu belum tentu membawa terbang kawanan kalkun. Betul. Kita itu hidup di kultur masyarakat yang organik, yang ada sifatnya lambat. Kan prinsip berorganisasi kurang lebih gini Pak Ferry. Kalau kita ingin maju sendiri, jadilah Raja Wali, terbang sendiri itu bisa. Tapi kalau kita ingin memajukan banyak orang, kita harus mengkalkun. Jadi sayap Anda besok dipatahkan dulu, kumpul masyarakat lapisan bawah, jadi kalkun pelan. Tapi ada manfaatnya. Kapan-kapan 1-2 dari apa yang kita lakukan di Odesa ini, terutama Pak Ferry kemarin sudah mulai, ada adik-adik kecil yang pinter-pinter, anak kelompok dari fakir miskin. Ini kan kita percaya mereka hanya masalah kesempatan kan. Kalau ada kesempatan, ada yang membimbing, melakukan pendampingan, bukan hanya kalau ada orang miskin kasih beras selesai. Kalau kita harus ada edukasi, itu nanti akan berkembang baik. Dan teman-teman, buat saya gerakan kesenian itu penting ditanamkan sama seperti gerakan spiritual, karena seni tanpa spiritual juga nggak ada kan. Kesenian itu kan ada spiritual ya kan, atau nggak mungkin juga kan berkesenian ada untuk nyari duit terus enggak. Nah, kurang lebih saya ingin mengawal Pak Ferry ini karena saya yang otomatis jadi manajemennya Pak Ferry ini untuk kegiatan literasi nanti. Nah, memberikan tempat-tempat panggung kesempatan untuk Pak Ferry nanti berkegiatan literasi di perdesaan. Jadi Pak Ferry itu tugasnya bukan untuk sekedar manggung atau menyanyi, tapi saya ingin Pak Ferry itu menjadi pendidik, pengajar, menjadi fasilitator kalau bahasa LSM-nya itu. Jadi benar-benar ngajar apa etika, ngajar tentang bahasa juga boleh. Pak Ferry pinter bahasanya, terutama bahasa Sunda. Terus ngajar juga tentang musik. Dan Pak Ferry ini teman-teman mahir membuat lirik, karena yang saya ketahui sejak dulu saya sudah ngerti tentang kiprah Pak Ferry itu, liriknya itu disetting benar-benar serius, tidak sekedar spontan membuat lagu lalu tujuannya hanya untuk menghibur atau hanya untuk mengajak bersedih sendu atas putus cinta. Tapi Pak Ferry itu ingin menggerakkan ke arah perbaikan melalui dunia pendidikan, yaitu literasi. Nah, sekarang saya tanya ini sebelum nanti teman-teman bisa bertanya. Ini di Odesa Anda tertarik itu karena apa Pak Ferry? Itu yang harus dijawab pertama. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih kawan-kawan Odesa, dan terima kasih kepada para teman-teman yang hadir di forum ini. Begini, saya tertarik di Odesa karena visinya sama. Visi dengan saya sama, dan Odesa memberikan saya ruang untuk bukan hanya sekedar berekspresi, tetapi bagaimana membagikan semangat, itu intinya. Nah, yang kedua adalah memang saya menempatkan musik sebagai edukasi. Jadi musik bukan hanya sekedar hiburan, tapi musik harus menjadikan sesuatu yang berbeda dengan musik yang kebanyakan. Dan sedikit sekali Mas Faiz orang yang mengambil peran dalam bidang itu. Jadi untuk saya bahwa musik dari awal yang saya lakukan, dari awal saya terjun pada dunia musik adalah ini. Jadi bagaimana musik menjadi sebuah jembatan edukasi untuk masyarakat. Musik harus memberikan semangat pada masyarakat. Musik juga harus memberikan pola pikir yang berbeda. Lalu musik juga harus punya pandangan yang luas, yang membuat orang punya mimpi yang bagus tentang negaranya, tentang kehidupannya.
Nah, jika tidak, misalkan kita akan terjebak oleh musik sendiri. Ya. Dan Plato juga mengatakan dalam bukunya yang terkenal Republik itu, bahkan musik juga bisa menghancurkan negara itu sendiri jika tidak digarap dengan baik. Benar. Yes, cocok gini. Jadi ini musisi yang punya pemikiran. Makanya dia betah di sini karena di Odesa ini teman-teman ya kita kabarkan juga. Ini tempat forum kita rutin berdiskusi tentang banyak hal, tentang filsafat, tentang agama, tentang juga kursus jurnalistik kita gerakkan secara masif karena memang itu literasi yang penting ya untuk segmen. Tapi kalau Pak Ferry itu kan tahu kalau sudah jadi artis manggung kayak gitu kan lebih enak itu rekaman, main tas, bayaran gitu. Ini ikut-ikutan memasuki dunia orang-orang miskin dan ngerti kan orang miskin itu problemnya bukan kemiskinan itu sendiri tapi macam-macam. Siap itu menerima kesulitan-kesulitan nanti loh. Saya ini kan Mas. Orang mengatakan bahwa musik saya jenisnya balada. Dan Kang Heridim lebih mengatakan bahwa musik itu musik jenis ini adalah musik bertutur. Saya melakukan ini dengan sadar bahwa musik bukan hanya untuk diri sendiri. Musik harus dinikmati oleh orang lain. Dinikmati itu bukan hanya dinikmati orang joget-joget dan sebagainya, tidak. Musik harus memberikan pencerahan pada orang lain. Saya sadar melakukan itu ketika Mas Faiz ketika misalkan masa kecil saya, ketika ditanya sama orang-orang, apa cita-citamu? Saya selalu berkata bahwa saya ingin menjadi pemusik. Selalu saya ingin menjadi pemusik, menjadi penyanyi. Saya punya mimpi dulu bahwa saya harus bisa dengan musik itu bisa keliling Indonesia. Saya bisa menyampaikan gagasan, saya bisa menyampaikan ide dan menjadi sebuah gerakan, Mas. Intinya adalah itu. Kiprah yang paling menarik dari pemusik menurut saya adalah ketika kita bisa menggerakkan orang-orang untuk arah yang lebih baik. Bagaimana misalkan kita mengentaskan kemiskinan tanpa kita memberikan pedoman literasi pada anak-anak tersebut. Apapun yang kita sampaikan tanpa literasi itu akan macet. Semuanya akan macet. Nah, posisi saya sekarang di Odesa adalah berusaha bagaimana mencairkan itu, mencairkan semangat itu, mencairkan pemikiran-pemikiran yang besar dari Odesa untuk membangun masyarakat yang mandiri. Nah, kalau tidak ada jembatan untuk mencairkan ke arah itu, saya pikir itu susah. Dan salah satunya jembatan yang bisa mencairkan itu semua adalah musik. Karena musik punya kecepatan cahaya yang lebih kuat dari buku. Buku kita harus memesan dulu lalu kita membaca dulu. Tapi ketika musik didengarkan tentu dengan kekuatan-kekuatan lirik yang harus diperhitungkan sehingga orang mendengarkan musik itu, mendengarkan lirik itu, membaca lirik itu sudah masuk ke jantungnya. Dan itu perlu waktu. Tapi percepatannya itu sangat cepat untuk itu. Nah, di situ bukan saja misalkan kita atau saya misalkan akan memperkenalkan pada anak-anak itu untuk mengenali potensi dirinya dan potensi lingkungannya. Itu penting. Karena bagaimana orang akan menggali potensi dirinya jika tidak mengenali potensi lingkungannya. Dia tidak akan pernah bisa mengatasi potensi lingkungannya jika dia tidak mengenal dirinya. Nah, dirinya sekarang misalkan mereka hanya berpendidikan SD, saya tidak merendahkan itu karena banyak orang yang berakhir tanpa pendidikan dan bukan 1, 2 bahkan bisa jutaan orang yang tidak sekolah. Tetapi dalam masa yang seperti ini adalah apa yang bisa dilakukan dengan daya pendidikan kita hanya dengan lulusan itu bisa membangun itu. Itu pasti butuh penukaran pemikiran, butuh transformasi, butuh diskusi. Butuh adaptasi. Nah, musik yang saya tempatkan itu adalah sebagai jembatan di mana orang akan merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan lingkungannya, bangga dengan potensi alamnya, dan dari situ mereka akan menghargai hidupnya. Bahwa hidup yang sangat istimewa ini menurut saya tidak boleh untuk disia-siakan. Siapapun orang punya waktu 24 jam yang sama, tetapi setiap orang tidak punya pemikiran yang sama untuk maju dan bergerak. Nah, bergerak bersama Odesa menurut saya adalah sebuah keuntungan yang mulia, di mana saya bisa beradaptasi, di mana saya bisa belajar, dan terutama adalah bagaimana saya mengukur rasa empati saya
Oke. Tes ya, apakah Anda itu berempati benar gitu loh. Ya. Jadi ketika harus kehujanan, motornya bannya kempes nanti di bukit sana dan nggak ada yang nolong karena sudah maghrib gelap. Itu disitulah kalau pulang ke rumah terus kapok gerugelan itu ya selesai empatinya nanti. Untuk saya hal Enggak, itu, ya. untuk saya Mas Faiz, untuk itu hal yang biasa yang saya lakukan. Saya pernah keliling Indonesia, bukan hanya misalkan ke pelosok yang nikmatnya, kota-kota atau hanya saya bermain di gedung misalkan atau di tempat yang sangat penuh dengan fasilitas yang bagus. Saya masuk ke Papua, saya masuk di Aceh, masuk kemana segala macam untuk menyebarkan tentang pentingnya literasi. Dan sehingga dampaknya apa Mas Faiz sekarang adalah lima lagu literasi saya menjadi lagu literasi nasional dan bisa menggerakkan orang masyarakat di Indonesia untuk sadar akan literasi, dan itu membantu pendidikan di Indonesia bersama Perpusnas Republik Indonesia. Dan mungkin saya juga mau mengatakan bahwa ketika saya membuat lagu literasi tidak ada yang menyuruh. Nggak ada yang menyuruh. Saya hanya punya pemikiran, kesadaran bahwa bangsa yang maju itulah bangsa pembaca. Kalau misalkan kita lihat dari segi perkembangan Indonesia dari kemerdekaan sampai sekarang, sebetulnya sama. Kita hanya berjalan di tempat. Yang maju adalah teknologi yang dikembangkan oleh orang lain, dan kita mengekor. Konsumen segalanya. Itu yang menurut saya. Sebetulnya bisa jadi kita tidak beranjak pada pemikiran itu, dan itu harus berani untuk mengubah itu dengan optimisme yang kuat, gitu ya. Ya, saya katakan seperti itu. Kita tidak dapat memilih optimisme dan juga tidak lahir bersamanya. Namun kita dapat memilihnya untuk tetap bersama-sama meraih mimpi dan harapan. Saya mau tanya, Anda yakin melihat itu kan adik-adik yang di desa-desa itu, maaf ya, dari keluarga yang seperti itu, pendapatannya saja kadang cuma 400-500 ribu per bulan. Dia masih bisa sekolah karena SD jalan kaki. Begitu SMP kan belum tentu bisa sekolah. Sehingga kita, teman-teman Yayasan Rodesa juga punya program beasiswa selain literasi yang Sabtu Minggu itu kita entaskan. Pak Ferry udah mulai ngerti. Anda optimis nggak kalau anak-anak yang seperti itu, maaf, satu kurang gizi, kurang pergaulan, terdidik di dalam ruang yang sempit seperti itu, kelak akan bisa jadi sesuatu yang top, gitulah. Top dalam artian karakter loh, bukan top ngetren. Saya percaya dengan teman-teman yang ada di Indonesia, dengan kekuatan komunal yang dibangun, menurut saya itu akan sangat memungkinkan untuk mereka, dan bukan hal yang baru menurut saya bahwa orang-orang besar lahir dari kemiskinan itu sendiri. Orang-orang besar lahir dari tantangan hidupnya yang sangat luar biasa. Saya mengatakan kenapa literasi itu menjadi penting, karena saya pernah putus sekolah, Mas Faiz. Saya pernah putus sekolah, saya pernah ngamen di jalan, saya bagaimana mencari uang dengan mengamen, bagaimana misalkan saya... Nggak putus sekolahnya itu SD atau gimana? Putus sekolah SMA, karena sekolah SMA saya jauh, lalu entahlah, pokoknya saya merasa jenuh tentang itu. Lalu saya berpikir bahwa saya harus menjadi musisi. Tapi saya berpikir di tengah jalan ketika saya tidak melanjutkan sekolah itu, saya berpikir kalau saya menjadi orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya wawasan, bagaimana saya menjadi musisi? Karena musisi harus cerdas. Nah, kadang-kadang banyak dari kita terseret oleh pemikiran-pemikiran, musisi yang tidak cerdas. Dan akhirnya kita ikut di situ, terlena. Kita joget-joget di situ dan tidak punya pengaruh apapun. Saya ingin dengan musik itu bisa merubah semuanya. Walaupun tidak menjamin itu. Tapi musik punya kekuatan yang penuh menurut saya. Saya kelak kalau misalkan anak-anak Odesa yang ada di sini diberikan musik yang punya gizi yang bagus. Pemahaman tentang lirik yang bagus, pengalaman tentang karya sastra yang bagus, pengalaman tentang kalimat-kalimat yang bagus, dan itu akan menumbuhkan pada mereka jiwa-jiwa yang bukan hanya kekurangan gizi kok, Mas Faiz. Orang-orang tanpa misalkan fisik yang lengkap, itu pun mereka bisa kok dengan fasilitas yang lengkap, dan tetap bodoh. Pak. Tapi menurut saya, kalau misalkan kita bicara kemarin bahwa misalkan tantangan-tantangan yang membuat manusia berkarakter itu adalah
karena dia bisa menaklukkan tantangannya itu sendiri. Iya, iya, iya. Nah, sekarang ada Odesa di dalamnya, lalu misalkan kita bergabung dengan berbagai background pendidikan, background pengalaman yang begitu sangat luas menurut saya Odesa adalah tempat bergabungnya para suhu ya. Saya jadi ikut belajar menjadi mahasiswa di sini. Dan saya sangat optimis. Karena apa? Karena kekuatan yang kita bangun berbasiskan bukan berbasis materi, tapi bagaimana membuat sebuah pemikiran, gitu, membuat pemikiran yang bisa kita tanamkan. Miskin harta itu gampang sembuhnya, cukup dan bekerja. Tapi kebanyakan orang miskin itu, miskin kreativitas. Oke, menarik ini pandangannya. Kalau di Indonesia malah kita sudah punya doktrin, ada 2 dikotomi. Oh, apa itu? Satu itu mengapa kalau pemerintah itu banyak keluar anggaran tapi nggak ada hasil? Iya. Karena kerjanya berbasis anggaran. Ya. Toh memang mereka nggak akan bekerja kalau tidak ada anggaran. Kalau desa sebaliknya, duit itu dicari sambil untuk jalan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk diserap dibagi-bagikan tanpa kejelasan. Jadi kerja berbasis gagasan. Karena itu DO Desa penuh gagasan. Selalu kita pertimbangkan untuk urusan membagi beras saja ini harus jelas gagasannya untuk apa. Untuk sekedar nyuapi orang lapar, oke, nggak masalah. Tapi ada nggak transformasi ke depannya untuk karena orang itu ada yang memang harus dikasih ikan karena harus makan. Kalau kayak entah di Suri itu kan lansia-lansia sudah nggak mungkin jahit, matanya sudah rabun, nggak mungkin pemberdayaan. Kalau ini santunan ya sudah. Tapi di balik kelemahan mereka yang kita cukupi dengan beras ini, mereka punya anak, punya cucu. Nah, kita rebut anaknya ini, rebut dalam artian kita olah untuk diedukasi, ditransformasi menjadi subjek yang nantinya kita arahkan lebih maju gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini teman-teman, Pak Ferry seperti itu punya visi yang sama. Nanti coba kita tes ini Pak Guru Ferry, baca pertanyaan ini, bisa nggak memberi jawaban? Selamat malam Pak. Oke, di desa saya anak-anak mulai dari SD, SMP dan semangat muda rata-rata masih waktu dengan bermain games dan sebagainya. Saya ingin selalu ada aktivitas yang dapat mengubah trik apa yang cocok dan lingkungan seperti desa saya. Oke, ini adalah problem klasik ya, Ibu Sumantri alam saya. Pak Sumantri ya? Ya Pak Sumantri sepertinya. Itu problem yang klasik yang hampir semua problem di Indonesia semuanya seperti itu. Dan memang jika kita tidak mencermati atau tidak bijak dengan keadaan yang sekarang tentang teknologi dan sebagainya, maka kita akan terjebak pada hal kegiatan-kegiatan yang bisa jadi tidak berguna untuk itu. Nah, kita harus memberikan sebuah kebijakan-kebijakan atau misalkan aturan-aturan kepada anak-anak yang sifatnya lebih edukasi untuk mengatasi hal ini. Tetapi setiap orang punya cara, setiap lingkungan punya cara-cara mengatasi itu. Yang paling klasik adalah membuat sebuah kegiatan yang mencoba untuk anak-anak tidak terlalu tergantung pada gadget. Sehingga gadget itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi teman dari mereka, dan sehingga yang terjadi adalah anak-anak menjadi pribadi yang individualis dan mereka tidak berhubungan langsung dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, banyak hal yang misalkan waktu penggunaan gadget yang harus dibatasi, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak, apa yang mereka harus buka dan mereka jangan buka. Tetapi itulah sekarang bahwa teknologi begitu gencar menyerang kita dari sana sini, dan kalau kita tidak bisa memberikan pengertian pada anak-anak, maka bersiap-siaplah anak-anak kita akan lebih tahu dari apa yang kita tidak tahu, dan mungkin lebih menjadi sok tahu dari apa yang mereka sebetulnya belum kuasai. Beberapa trik menurut saya bisa banyak dibaca di beberapa media, atau Anda bisa googling bagaimana cara mengatasi itu, karena cara mengatasinya masing-masing harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi menurut saya tinggal dicari saja
bagaimana cara mengatasi itu sesuai dengan lingkungan yang Bapak punya, dan aturan itu bisa nanti bisa diterapkan pada mereka, jamnya, waktunya, apa saja yang bisa mereka lihat, dan berikan pengertian pada mereka apa untung dan ruginya menggunakan gadget. Nah, saya garis bawahi bahwa setiap orang punya cara-cara tersendiri untuk melakukan pembatasan pada ketergantungan anak-anak pada gadget. Mungkin begitu, Pak. Ya, silakan. Cukup, Pak Ferry. Ya. Ya, itu dari jawaban tentang berkaitan bagaimana trik and trick dalam menghadapi situasi di mana anak baik dari SD, SMP sampai SMA lebih cenderung kepada gadget seperti itu, Pak Ferry ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ferry.